Seorang ulama besar, seorang sufi yang masyhur, yang terkenal di masanya, bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini suatu ketika ia dalam perjalanan, kemudian ia ingin buang hajat. Beliau kemudian mencari toilet umum, WC umum. Akan tetapi begitu Abu Yazid Al-Bustami ini ingin masuk ke toilet, ternyata ada penjaganya. Dan itu toilet tidak gratis, berbayar. Namun pada masa itu Abu Yazid Al-Bustami ini tidak membawa uang. Maka kata orang itu, mohon maaf, Anda boleh masuk kalau Anda bayar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, saya betul-betul ingin buang hajat, tapi saya lupa bawa uang. Saya tidak bawa uang. Kata orang itu, oh tidak boleh. Anda tidak boleh masuk WC kalau tidak bayar dulu. Kata Abu Yazid, negosiasilah. Begini saja, biarkan saya masuk dulu, insya Allah besok saya bayar. Jadi pembayarannya besok, ya. Kata orang itu, tidak boleh. Kalau kau punya uang besok, besok kau buang hajat. Susah juga ini, Pak. Mana bisa deh? Mana bisa begitu? Tidak, pokoknya tidak ada uang, tidak ada uang, tidak boleh masuk. Nanti boleh masuk kalau kau bayar. Maka kemudian Abu Yazid ini keluar. Kemudian Abu Yazid itu menangis, Pak. Yang membuat Abu Yazid ini menangis bukan karena dia tidak bisa buang hajat, bukan itu yang dia pikirkan. Ini seorang ulama, Pak, seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bustami. Apa yang dipikirkan? Abu Yazid berkata dalam hati, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Rabb, ya Allah, untuk masuk di tempat yang paling hina saja di dunia, toilet, WC, itu ada harga yang harus dibayar, ya Allah. Apalagi untuk masuk ke dalam surgamu, tempat senikmat-nikmatnya tempat, sebaik-baik tempat kembalian, tentu ada harga yang harus dibayar. Bagaimana kiranya ya Allah jika aku tak mampu membayar harga untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah, sedangkan masuk di tempat hina saja, toilet saja, itu ada harga yang harus dibayar. Coba, itu yang membuat dia menangis, ya. Kadang kan kalau kita misalkan ke tempat umum ada toilet, ya, biasa kan berbayar, ya. Biasa kalau di sini kalau buang air besar bayar berapa? 5.000. Buang air kecil 2.000. Ada orang, Pak, masuk buang air besar, dia bayar 5.000, kata penjaganya, mohon maaf Pak, 7.000. Saya bilang, saya cuma buang air besar. Tapi kan buang air kecil juga toh. Nah, dikasih uang 10.000, dia bilang, tidak ada kembalian 3.000. Dia bilang, kencing lagi Pak. Kencing lagi masih ada 1.000. Kencing setengah. Ini yang dipikirkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Masuk di tempat hina saja seperti ini, ada harga yang mesti dibayar, apalagi untuk masuk surga. Makanya para sufi-sufi dulu itu, Pak, selalu memohon membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nafs. Ada seorang ulama, seorang sufi yang masyhur kita kenal, ya, yang bernama Abu Nawas. Pernah dengar Pak Abu Nawas? Kalau diceritakan tentang Abu Nawas, disebut nama Abu Nawas, apa yang terpikir? Apa yang terpikir? Pasti yang terpikir ketawa kita, ya kan, lucu, humoris. Padahal sebetulnya Abu Nawas itulah seorang ulama, seorang sufi, penempuh jalan spiritual. Nama aslinya itu Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakim. Beliau hidup di masa Khalifah Harun Al-Rashid pada dinasti Abbasiyah, pada masa-masa keemasan Islam. Masa-masa keemasan Islam. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan syair Al-I'tiraf atau pengakuan, itu Pak, Masya Allah, kalau orang dengarkan syair itu kemudian paham dengan syair yang dibuat oleh Abu Nawas itu, Pak, menangis orang, Pak. Kalau orang paham, ya, sering kita dengarkan, Pak. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim.
Apa artinya itu Pak? Ilahi ya Tuhanku, ilahi lastu lil firdausi akhlak. Ya Tuhanku, hamba ini tidak pantas masuk dalam surgamu. Hamba yang penuh dosa ini tidak pantas merasakan nikmat surgamu. Hamba yang hina ini ya Allah tidak pantas masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi hamba ini ya Allah juga tidak mampu menahan siksa neraka-Mu. Jadi dia tidak mampu, tidak pantas masuk surga, tapi juga tidak kuat masuk neraka. Ini maunya apa? Kata syair selanjutnya, kuat menanggung siksa neraka-Mu. Maka ampunilah dosaku ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, dosaku ini bagaikan tumpukan pasir, tapi Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Pengampun. Sementara semakin hari umurku semakin berkurang, akan tetapi dosaku semakin bertambah ya Allah. Bagaimana aku mampu memikulnya ya Allah? Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu yang hina ini ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa ini kini datang menghadapmu memohon pengampunan-Mu ya Allah. Jika Engkau mengampuni hamba-Mu yang hina ini ya Allah, maka pantas bagimu ya Allah, karena Engkau Zat yang Maha Pengampun, Engkau Zat yang Maha Penerima taubat. Akan tetapi ya Allah, jika Engkau menolak permohonanku ini ya Allah, lantas kepada siapa lagi aku berharap kecuali kepada Engkau ya Allah. Coba Pak, itu syairnya Abu Nawas, Masya Allah, luar biasa. Ini sufi Pak, seorang beliau juga seorang penyair ya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada namanya surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu adalah para penyair Pak. Salah satunya ini adalah Abu Nawas. Jadi orang-orang sufi itu Pak lebih kepada pembersihan hati Pak, menyucikan hati, tazkiyatun nafs. Dia tidak mengotori hati dengan benci, dia tidak mengotori hati dengan hasad, dengki, iri hati. Dia jauh dari sifat-sifat seperti itu Pak. Makanya kemudian suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami itu mendapatkan sebuah pelajaran besar dari anjing. Jadi orang-orang di alangkah miskinnya ilmu seorang manusia jika hanya berguru pada orang hidup. Itu yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bahwa alangkah miskinnya ilmu seorang manusia kalau hanya berguru pada orang hidup. Maka Abu Yazid Al-Bustami juga berguru pada anjing. Bahkan kan dalam Al-Quran dikatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Dari onta kita mesti belajar, dari langit, dari segala yang ada itu sebuah pelajaran besar Pak. Maka kemudian Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika berjalan, kemudian melihat seekor anjing. Ketika melihat seekor anjing, Abu Yazid itu mengangkat sarungnya, ya, mengangkat jubahnya, karena takut terkena najis. Tapi ya namanya seorang sufi Pak, hatinya bersih, ia mampu mengetahui apa isi hati anjing. Ia mampu mengetahui apa yang dikatakan anjing. Kata anjing itu kepada Abu Yazid Al-Bustami, wahai Abu Yazid Al-Bustami, kenapa engkau mengangkat jubahmu? Apakah engkau takut terkena dengan najisku? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, jangan engkau menyombongkan diri. Kalaulah jubahmu terkena dengan air liurku, maka engkau cukup membasuh dengan 7 kali air, 1 kali tanah, ataukah 7 kali tanah, 1 kali air, selesai suci. Akan tetapi najis yang ada dalam hatimu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, karena engkau menganggap dirimu lebih baik daripada aku, meskipun kau cuci 7 samudra, tidak akan pernah bersih. Maka seketika itu kata Abu Yazid Al-Bustami, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, saya telah menyombongkan diri, saya telah takabur kepada anjing, bahwa saya merasa saya lebih baik daripada anjing. Ingat Pak, kata-kata iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis katakan, ana khairun min, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih mulia daripada kamu. Inilah kalau ada orang Pak, ada orang rajin sholat Pak, datang ke masjid sholat, begitu melihat ada orang mabuk, muncul dalam hatinya, ini orang mabuk ini, orang neraka ini. Oh hati-hati Pak, jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita. Belum tentu Pak, orang yang melakukan kemaksiatan mungkin itu kemaksiatan terakhir yang dilakukan, setelah itu ia taubat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitupun kita Pak, yang melakukan kebaikan jangan sampai itu adalah kebaikan terakhir,
yang kita lakukan setelah itu kita maksiat, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu tidak ada yang tahu Pak jalan hidup masing-masing orang. Jangan sampai kita tarawih, puasa, zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, kemudian kita menganggap, wah saya ini orang hebat, saya ini ahli ibadah, saya ini orang saleh. Muncul kesombongan. Ingat, apa yang membuat iblis keluar dari surga tidak lain dan tidak bukan adalah kesombongan. Kesombongan. Maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sekecil zarah. Ingat Pak, manusia itu asalnya dari tanah. Manusia tumbuh hidup di atas tanah, makan dari apa-apa yang tumbuh dari atas tanah dan akan kembali ke tanah. Maka tidak pantas kalau seorang manusia itu bersifat langit. Tidak pantas kalau seorang manusia itu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Karena kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi Pak, kalau ada orang-orang yang sombong, bisa saja dia tercipta dari tanah, tapi barangkali tanah sengketa. Ini kalau ada orang sombong, ini tanah sengketa. Karena itu asal muasal kita Pak. Jadi jangan pernah ada kesombongan dalam diri manusia. Ada perasaan-perasaan, wah saya ini kan pejabat, saya ini kan banyak uang, saya ini kan banyak ilmu. Kenapa orang sombong Pak? Karena kalau ia merasa banyak ilmu, kalau ia merasa banyak harta, kalau ia merasa tinggi jabatan, di situ muncul kesombongan. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena merasa lebih senior daripada Adam. Karena memang proses penciptaan iblis jauh ribuan tahun Pak sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka orang-orang yang kemudian senantiasa menjaga hatinya, itu mensucikan hatinya, jauh daripada sombong, jauh dari perasaan marah Pak. Jadi orang-orang sufi itu tidak ada kemarahan dalam dirinya. Makanya Nabi SAW, Nabi itu Pak, kalau pribadinya Nabi yang dihina, Nabi itu tidak marah. Kapankah Nabi marah? Kalau yang dihina itu Islam. Kalau Nabi dihina tidak. Ketika Nabi berjalan ke Taif, Nabi itu dilempari batu sampai berdarah pelipisnya. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, satu kali engkau berdoa kepada Allah akan kuangkat itu gunung, saya akan timpakan kepada seluruh penduduk Taif biar mati semua. Itu kan Nabi kalau berdoa satu kali saja, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, jangan engkau lakukan itu. Mereka melakukan itu. Kalau mereka belum beriman, nanti anak cucunya yang beriman. Terbukti sekarang Pak, penduduk Taif 100% beriman kepada Allah. Itulah yang diharapkan Nabi. Kata Nabi SAW, ya Jibril, kalaupun doaku ini akan dijabah Allah, maka doa ini akan kusimpan-simpan. Saya tidak ingin mendoakan umatku itu hancur, tidak. Kalaulah doa ini kemudian diijabah Allah, aku akan simpan-simpan dan aku akan pakai nanti di hari kemudian untuk mendoakan keselamatan umatku. Itulah Nabi SAW Pak. Memang beda dengan nabi-nabi yang terdahulu Pak. Nabi Nuh alaihissalam bosan sudah dakwai umatnya, ratusan tahun berdakwah, puluhan yang ikut, tenggelamkan, selesai. Nabi Yunus alaihissalam pun begitu Pak. Dan nabi-nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad katakan tidak. Kalaupun doa ini kemudian dijawab oleh Allah, saya simpan-simpan untuk umatku nanti di hari kemudian. Itulah kecintaan Nabi SAW kepada kita Pak umatnya. Makanya Nabi itu kalau dirinya dihina tidak marah. Ya? Nabi kalau pulang itu ada orang yang senantiasa taruh kotoran di jalan, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya tidak ada lagi. Dia bilang, Nabi, mana orang yang selalu simpan kotoran di sini? Saya rindu dengan kotoran itu. Mana? Ternyata menurut kabar orangnya sakit. Datanglah Nabi kepada istrinya, buatkan kue yang paling enak, paling lezat. Saya ingin bawakan kepada orang yang selalu buang kotoran di jalan. Begitu diketuk-ketuk pintunya, siapa itu? Saya Muhammad. Mati sudah kita ini. Kita sudah sakit-sakit begini, tidak bisa melawan. Datang pula Muhammad ini, pasti mau menyerang ini. Ya Muhammad, ampun saya Muhammad. Kata Nabi, oh tidak. Saya datang karena saya lihat beberapa hari saya tidak melihat Anda. Jadi saya datang, saya dengar kata orang Anda lagi sakit, jadi saya bawa makanan. Coba itu lembutnya hati Nabi SAW Pak. Tidak ada perasaan marah, ya. Biasa Bapak lihat korek kayu Pak, korek kayu ya. Korek kayu itu kenapa korek kayu itu cepat sekali terbakar? Karena dia punya kepala tapi tidak punya otak. Punya kepala tapi tidak punya otak. Kalau ada orang punya kepala tapi tidak punya otak, cepat sekali terbakar. Sedikit gesekan, hantam.
Kenapa? Karena punya kepala tapi tidak punya otak. Itu korek kayu Pak, begitu Pak. Ada orang sedikit-sedikit, oh sudah baku hantam lagi. Kenapa? Karena kemarahan, kebersihan itu ini belum dicuci. Apa yang bisa melembutkan hati Pak? Salah satu yang bisa melembutkan hati, tazkiyatun nafs, ya sedekah, infak, zakat. Itu yang bisa mensucikan jiwa. Khudz min amwalikum shadaqah tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka, sedekah mereka, tutahhirkum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, membersihkan jiwanya. Jadi Pak, biasa kalau ada orang-orang miskin, ada anak yatim, coba kasih uang Pak. Kasih uang, spontan saat itu hati kita akan terasa lembut. Hati kita akan terasa lembut Pak. Jadi kalau ada orang yang merasa hatinya keras, silakan sedekah. Sedekah. Dengan sedekah itu hati kita akan lunak, hati kita akan menjadi lembut. Coba Pak, kalau ada orang di pinggir jalan Pak, minta sumbangan, kasih uang 5.000, Masya Allah mereka doakan kita, semoga selamat Pak sampai tujuan. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman. Hanya dengan uang 5.000 rupiah, hanya dengan uang 2.000 rupiah kita mendapatkan doa-doa mereka. Mungkin saja kalau kita yang berdoa tidak dijawab Allah, tapi kalau mereka yang berdoa mungkin saja mereka dijawab doanya oleh Allah. Maka lembutkan hati kita dengan zakat, harta, dengan infak dan sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.